Rekan-rekan akademia, saya lanjutkan video saya dengan uji validitas ya. Sebelumnya saya aja uji deskripsi. Nah, untuk validitas, cara pertama saya akan pergi ke analyze, lalu dimension reduction, lalu vector. Nah, yang akan saya lakukan adalah per variabel. Ya, ini ada M1 sampai M6 untuk variabel pertama. Disorot, lalu pindahkan ke kanan, lalu option sorted by size, lalu ininya kita ganti ke titik satu ya. Titik satu itu artinya koma 1 atau koma 10 diganti ke koma 4. Jadi batas validitasnya itu untuk setiap indikator adalah 0,4. Jadi kalau nanti nilainya ada yang di bawah 0,4, dia nggak akan muncul. Continue, lalu pergi ke rotation, direct oblique mean, 25-nya diganti ke 40 ya. 40 di sini maksudnya adalah kayak kayak apa ya, kayak saringan. Jadi nggak terlampau. Kalau 25 tadi itu terlampau ketat, jadi kita bikin agak moderate, yaitu 40. Continue. Yang lainnya diabaikan saja, lalu pergi ke OK. Nah, di sini cek yang paling bawah, yaitu ada komponen matrix. Ya, ini perhitungan pertama. Nah, ini perhitungan pertama, jadi kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya, itu uji deskripsi ya. Nah, sementara kita udah masuk ke vector analysis, saya klik komponen matrix, dan di sini biasanya ada dua pilihan, pattern matrix atau komponen matrix. Karena pattern matrix nggak muncul, maka yang saya ambil adalah komponen matrix. Komponen matrix menunjukkan bahwa di sini terlihat cuma satu komponen, artinya bahwa variabel ini tidak memiliki dimensi. Saya copy, paste, taruh di sini dulu ya. Kenapa? Karena akan saya rapikan dulu. Klik sini, lalu pergi ke 11. Oke, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Kemudian yang ini dibuang aja nggak apa-apa. Pergi lagi ke SPSS yang barusan ya, analyze, lalu dimension reduction, atau kita bisa langsung ke scale. Ya, scale ini untuk uji reliabilitas M1, M6. Nah, ini statistiknya just in test kita butuhkan, jadi klik 1, 2, 3, lalu continue, lalu OK. Nilainya 669. Nah, ini nilainya nggak terlampau tinggi, but it is okay. Jadi ini akan saya geser ke sini. Ini tadi berapa? Sebentar ya, ini 0,669. Ini saya tulis ya, vector namanya vector loading. Faktor loading, terus yang di sini disebut dengan Chromebacks alpha. Ini nilai Chromebacks alpha. Anda bisa cek. Kita cek, ini yang disebut dengan Chromebacks alpha. Lihat ya, 669. Nah, Chromebacks alpha itu biasanya diminta 0,7. Nah, ini 0,669. Kalau dibulatkan kan 0,7 juga ya. Jadi dianggap reliable. Kembali lagi ke variabel kedua, M-nya dirubah ke CI, ke CI ya. Ada 6. Ininya diabaikan aja karena masih ada ya, karena masih ada. Lalu klik OK. Sekali lagi ini komponen matrix, copy, pergi ke sini. Ups. Lihat ininya ada kenapa saya nggak bisa? Ini saya taruh di sini. Karena nih lihat nih, ya ini mestinya diginiin dulu. But anyway, sekarang yang saya perlukan adalah ini juga sama, saya ganti. Ini langsung saya pindahkan ke sini. Ini untuk kita menulis apa nama variabelnya ya. Kita akan menulis nama variabelnya.
Ini sebaiknya tadi di delete. Ini untuk nama satu lagi. Jadi ini kita hapus, ini kita tulis. Saya nggak tahu nih M-nya ini apa, CI ini apa, tapi kalau Anda tahu, misalkan ini motivation ya, ya tulis motivation. Nah, di sini kita tulis M2, M4, M3, M5, M6, M1. Terus ini CL1, mundur dulu, CL6, CI ya, bukan CL, CI1, CI6, CI5, CI2, CI3, CI4. Oke, ini adalah kode. Nah, ini nanti tinggal dirubah saja. Kemudian ininya juga dihapus. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan ke analyze ini beda statistik. Ini ya. Analyze scale. Nah, ini M-nya diganti ke CL karena kita udah masuk ke variabel kedua. Oke, nilainya 724 ya, 0,724. 0,724. Alright. Oke. Kita sementara abaikan dulu, lalu kita pergi lagi ke sini untuk mengolah yang variabel ketiga. DI itu sepertinya destination image ya. Sudah di copy. Nah, ini lihat, ini menarik, ini menjadi ini contoh kasus yang menarik bahwa dia muncul pattern matrix. Yang lain nggak ada pattern matrix ya. Di sini komponen matrix bukan yang nggak ada, tetap ada. Tapi yang kita lihat ada pattern matrix. Itu menunjukkan, jadi jika variabel itu diolah dan memiliki dua komponen atau lebih, dia akan muncul pattern matrix. Ini saya pergi ke copy, lalu pergi ke sini. Nah, ini caranya kalau ada dua begini ya. Ini kan ada dua komponen, jadi saya akan pisahkan, guys. Insert. Alright. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ya. Nah, terus saya ini ke sini dulu, ini ke sini. Terus ini kita hapus. Nah, ini kita akan uji reliabilitas tapi satu-satu ya. Ini katakanlah destination image. Ini yang pertama. Ini destination image yang kedua. Alright. Nah, lihat di sini ada 2, 4, 3 ya. 3, 4, 2 atau 2, 3, 4. 2, 3, 4 pergi ke sini. Analyze, scale. 2, 3, 4. Nanti sisanya 1, 5, 6 ya. 2, 3, 4. Klik. Berapakah? 678. Yang pertama di sini 0,678. Tadi seperti yang saya bilang ini pas-pasan banget ya. Dibulatkan memang 2,7. Nah, kemudian analyze, scale. 2, 3, 4 sisanya adalah 1, 5, 6. Oke. Dan hasilnya adalah lihat nih 0,115. Ini menunjukkan bahwa dimensi kedua ini dia memiliki, dia tidak, ini yang disebut dengan tidak reliable. Nah, nanti kalau kita mengolah lebih lanjut, dia ini tidak, apa istilahnya, tidak bisa dipakai ya.
dia tidak bisa dipakai karena di bawah 0,7. Tapi untuk uji ini tetap harus ditulis ya. Tetap harus ditulis hasilnya seperti apa. Oke, ini saya rapikan dulu. Dan ini belum selesai ya, karena ada satu atau dua variabel lagi yang belum diolah. Oke, ini udah rapi semua, udah. Nah, saya kembali lagi ke SPSS, selalu dimension reduction. Kalau ini DI, oh masih ada dua lagi, ada WI dan NW. W ini word of mouth, ada matrix, pattern matrix, sama, lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Ya, jadi ini dipecah begini, ini di sini. Sorry, copy dulu, ya, hilang. Gitu ya, bisa ya. Nanti ini kita akan gabungkan. Nah, ini saya hapus dulu. Sekarang saya akan yang terakhir, dimension reduction. Ya, nanti Anda tetap ikutin sisanya ya mengenai uji reliabilitasnya. Sudah. Nah, ini kembali ke komponen matrix, kembali ke satu komponen. Oke. Oke, nah sekarang yang akan saya lakukan adalah klik sampai sini. Bikin begini, lalu ini bikin Times New Roman 11, ini panah, ini putih. Oke, ini saya copy dulu, lalu pindahkan ke Words. Uji validitas dan reliabilitas data. Ingat ya, yang EVA yang pertama dilakukan, uji reliabilitas, namanya uji validitas, sementara yang reliabilitas itu yang Chromebase Alpha ya. Anda udah tahu bedanya. Reference, bikin tabel kedua muncul. Nah, ini juga sama cara melaporkannya. Ini biasanya ada, ini diklik kanan, autofit, ya autofit, lalu pergi ke sini 11, lalu Times New Romance. Oke. Nah, di sini tulis apa istilahnya, variabel dan indikator. Sudah? Nah, ini sorry, sebelum lupa, seperti yang tadi saya udah tunjukkan, ini pergi ke ini, lalu pergi ke atasnya, lalu pergi ke bawahnya, lalu ini pergi ke sini, begitu. Oke. Nah, ini tinggal disebut CI ini apa. Di sini ada destination image. Nah, ini jangan lupa ya, Anda caranya bagaimana, bisa ditulis ulang atau tinggal dipindah-pindahkan. Ya. Dan seterusnya ya. So, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Semoga membantu. Nah, ini tinggal dipindah-pindah aja.